Kembali lagi di channel Bimber Chief bersama Miss Tisha yang akan membahas materi kimia tentang tata nama senyawa ion. Jadi, tata nama senyawa ion sendiri di sini itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur logam dan juga unsur non-logam. Nah, tapi supaya lebih memudahkan lagi, untuk unsur logam dan juga non-logamnya ini akan dibagi menjadi 3. Oke. Dan untuk unsur non-logam itu akan dibagi menjadi 2. Untuk unsur logam sendiri itu akan dibagi menjadi ion monoatomik tunggal. Kemudian ada ion monoatomik ganda, dan juga ada ion poliatomik. Nah, bedanya apa di sini? Kita mulai dulu dengan mono dan juga poli ya. Mono seperti yang tadi di kovalen berarti jumlahnya itu cuma 1. Sementara poli itu berarti jumlahnya lebih dari 1. Khusus untuk ion yang bermuatan positif atau yang biasanya logam, ini kita sebut dengan kation. Oke, dan untuk ion yang bermuatan negatif itu biasanya untuk non-logam kita sebutnya dengan anion. Jadi untuk yang di bagian sebelah sini semuanya adalah kation, dan untuk bagian yang satunya itu berarti adalah anion. Bisa ya? Nah, untuk kation sendiri, jadi ion monoatomik tunggal contohnya misalkan ada Na positif, kemudian ada Ca positif 2. Ini kita sisa sesuaikan dengan nama pada tabel kation anion. Tabel kation anion ini bisa kalian dapatkan pada saat kalian secara langsung ya. Jadi untuk Na plus di sini ini namanya adalah natrium. Kemudian untuk Ca2 plus itu namanya adalah kalsium. Jadi ini semua sudah sesuai dengan tabelnya yang ada. Kalau Ba2 plus itu namanya adalah barium. Oke, begitu juga kalau dia monoatomik ganda. Kalau monoatomik ganda berarti biasanya ion-ion ini kembar atau memiliki lebih dari satu ion. Contohnya misalkan Fe. Fe itu ada kembarnya yaitu plus 2 dan juga plus 3. Jadi untuk plus 2, ini dituliskan dengan cara kita menuliskan namanya, yaitu Fe itu adalah besi. Kemudian di dalam kurung ada ionnya dalam angka Romawi. Jadi kalau yang Fe3 plus berarti dia jadinya besi dalam kurung 3. Atau yang seperti ini biasanya mengikuti nama daerah. Kalau misalkan mau mengikuti nama Latin, berarti kita akan tuliskan sebagai Vero, dan kalau dia Fe3+, berarti kita akan namakan ini sebagai Feri. Oke, misalkan lagi yang kedua, Sn. Sn itu dia ada plus 2 dan juga plus 4. Artinya kita akan namakan dia dengan nama timah 2 dan juga timah 4, atau dengan nama latinnya yaitu stano dan juga stani. Oke, sementara untuk ion poliatomik sendiri itu merupakan ion positif yang mempunyai lebih dari satu senyawa atau satu unsur. Misalkan satu-satunya yang ada di sini adalah NH4+. Namanya ini adalah amonium. Oke, jadi ini memang perlu diingat ya cara untuk penamaannya. Nah, kemudian selanjutnya untuk anion sendiri ini terbagi juga menjadi ion monoatomik dan juga ion poliatomik. Kalau ion monoatomik dia akan sama dengan tata nama kovalen yang dengan akhiran ida. Jadi contohnya misalkan anion yang di sini berarti dia cuma 1, Cl-, berarti akan diakhiri dengan akhiran klorida.
Kemudian sama juga, misalkan dia ada O2 minus, berarti ini akan berakhiran dengan oksida. Dan selanjutnya bisa dilihat pada tabel kation anion ya. Nah, kemudian untuk anion poliatomik berarti biasanya sih anion poliatomik itu memiliki kembaran atau yang mirip. Jadi biloxnya juga akan ganda. Misalkan NO2- dan NO3-. Kalau tadi di kation yang kecil itu akan berakhiran O, yang besar itu berakhiran I. Kalau sekarang di anion poliatomik, yang kecil itu berakhiran it dan yang besar itu berakhiran at. Jadi ini namanya akan menjadi nitrit dan yang satunya itu akan menjadi nitrat. Oke. Nah, begitu juga kalau ada SO32- dan juga SO42-. Nah, berarti ini akan menjadi sulfit dan juga menjadi sulfat. Nah, ada juga nih yang biasanya dia kembarnya itu kembar 4. Misalkan ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-. Nah, ini berarti karena dia sudah ada 4, jadi di paling pertama kita akan tambahkan kata hipoklorit. Oke, hipoklorit. Kemudian yang kedua itu akan menjadi klorit, lalu klorat, dan yang paling terakhir ini adalah perklorat. Oke, atau bisa juga ada yang penulisannya itu tidak mirip, seperti misalkan CO32- dan juga C2O42-. Ini biasa namanya adalah yang ini karbonat dan yang satunya itu adalah oksalat. Nah, bagaimana sih cara penamaannya? Nah, kita mulai dulu dengan yang sudah diketahui rumus kimianya dan kita mau namakan. Nah, sebaiknya kalau kalian mau menamakan, kalian harus tahu dulu cara pengionan. Cara pengionan biasa kita lakukan dengan cara menggunakan teori AXBY. Nah, apa sih pemaksudannya itu? Berarti kita akan tulis A dan juga B. Di depan itu positif, di belakang itu negatif. Jadi X yang ada di sini ini namanya adalah indeks dan yang ini juga sama indeks. Jadi indeks yang ada di A itu akan menjadi ion untuk B- dan juga koefisien. Jadi koefisien itu angka yang berada di depan unsur ya. Jadi kalau misalkan dalam satu kali penulisan, misalkan di sini ada set A, X, B, Y, set di sini adalah koefisien. Oke. Nah, kemudian A dan B itu adalah unsur atau bisa juga kation atau anion poliatomiknya. Kemudian X atau Y ini adalah indeks. Jadi perbedaannya adalah pada saat kita menuliskan H2O, artinya di sini jumlahnya H itu adalah 2 dan O itu 1 karena tidak ada angka yang dituliskan di depan O. Tapi begitu kita tambahkan ada 2H2O, artinya ini akan dikalikan masuk ke dalam. Berarti 2 hidrogen akan menjadi 4 dan oksigen itu akan menjadi 2 saja. Begitu juga kalau misalkan ada dalam kurung ya. Berarti misalkan ada BaNO3 2 kali. Artinya Ba ini jumlahnya 1, kemudian N itu jumlahnya 2 karena akan dikalikan masuk ke dalam sini. Dan O akan menjadi jumlahnya 6. Dan begitu kita tambahkan angka 2 di depan Ba, ini akan terkali masuk ke dalam. Artinya Ba itu berjumlah 2, kemudian N itu jumlahnya 4, dan O itu jumlahnya ada 6. Ini cukup penting ya, karena kalau pada saat kita mau menamakan senyawa, koefisien itu tidak terlalu penting untuk kita gunakan. Oke, nanti kita akan membahas juga mengenai cara penyetaraan reaksi. Tapi untuk yang saat ini, yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita mengionkan menjadi apa positif dan apa negatif. Jadi misalkan NaCl. Nah,
Ini kalian sudah harus ingat di dalam kepala bahwa pemisahannya akan menjadi Na dan juga Cl. Di depan itu biasanya memang positif atau kation atau logam, dan di belakang itu adalah negatif atau anion atau non logam. Nah, karena tidak ada indeks di belakang Na dan juga Cl, berarti dia akan tetap seperti ini saja. Sisa kalian sesuaikan dengan tabel kation anion. Berarti Na positif itu namanya adalah natrium. Kemudian Cl negatif itu namanya adalah klorida. Misalkan lagi BaI2. Ini akan menjadi Ba dan juga I. Kemudian ini positif, ini negatif. Angka 2 yang di belakang I akan menjadi ion Ba dan juga koefisiennya I. Oke, dan karena di belakang Ba tidak ada angka, berarti kita biarkan saja. Nah, untuk Ba2+ sendiri namanya itu adalah barium. Dan untuk I minus, walaupun dia ada 2I, tidak perlu dituliskan awalan di atau misalkan ada angka 2, tapi langsung saja kita tuliskan iodida. Berarti namanya akan menjadi barium iodida. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dia terdiri dari kation yang mempunyai ion ganda? Misalkan Fe Br2. Nah, ini artinya sama juga. Pertama kita harus ionkan. Berarti Fe dengan Br, kemudian depan positif, belakang negatif, dan 2 itu akan menjadi ion untuk Fe dan juga Br. Berarti karena ini Fe mempunyai kembaran atau mempunyai ion ganda, berarti kita tuliskan dia sebagai besi 2 bromida, atau bisa juga kalian bilang namanya adalah ferro bromida. Jadi keduanya ini sama ya, tidak ada perbedaannya sama sekali. Nah, bagaimana kalau misalkan dia terdiri dari unsur poliatomik? Nah, misalkan CaSO4. Nah, berarti di sini akan menjadi Ca dan juga SO4, di depan positif, di belakang negatif. Tapi dari tabel kation dan anion kalian harus tahu bahwa Ca itu sebenarnya muatannya adalah 2+, begitu juga dengan SO4 muatannya 2-. Jadi tidak boleh menghafal hanya misalkan hafalnya Ca. Oh, Ca itu adalah kalsium, berarti sudah kalsium. Tidak boleh, harus juga dihafal bersamaan dengan ionnya. Jadi untuk Ca sendiri ini artinya kalsium, dan untuk SO4 sendiri namanya akan menjadi sulfat. Jadi namanya akan menjadi kalsium sulfat. Nah, kalau misalkan Cr dalam kurung NO3 2 kali. Nah, berarti ini juga sama. Berarti Cr, kemudian di sini ada NO3, jadi dia satu kesatuan ya. Nah, kapan sih kita tahu kalau misalkan oh itu dia hanya terdiri dari satu saja, Ca saja, atau kita harus misalkan Ca dengan S terus O-nya sendiri. Nah, ingat ya, kalau kita kembali ke sini, satu-satunya anion poliatomik yaitu NH4. Jadi selain dari NH4 tidak ada anion poliatomik lain. Jadi misalkan kalian mendapatkan senyawa yang lebih dari 2 unsur, artinya dia akan dipotong di unsur yang pertama, kemudian unsur yang kedua akan menjadi poliatomik. Begitu juga kalau dia dalam kurung, ini sudah jelas apa yang ada di dalam kurung itu adalah satu kesatuan, dan apa yang di luar kurung itu berarti satu kesatuan juga. Jadi ini di depannya adalah positif dan ini di belakangnya adalah negatif. Untuk 2 sendiri berarti akan menjadi ionnya si Cr dan juga koefisiennya si NO3. Berarti namanya untuk Cr itu punya kembaran ya, berarti namanya akan menjadi krom 2. Kemudian NO3 itu akan menjadi nitrat. Bagaimana kalau misalkan dua-duanya itu ada ionnya? Jadi contohnya Al2SO4 3 kali. Nah, berarti ini Al-nya sendiri, kemudian SO4-nya juga sendiri, di depannya positif, belakang negatif. 2 yang ada di Al akan menjadi ion untuk SO4 dan koefisien untuk Al, dan 3 yang ada di SO4 akan menjadi koefisien untuk SO4. Namakanlah, berarti
Tidak perlu lihat koefisiennya ya, berarti kita akan langsung lihatnya ini akan menjadi aluminium. Kemudian untuk SO4 akan menjadi sulfat. Jadi namanya langsung saja aluminium sulfat. Tapi misalkan kalau kita ada dapat Fe3PO4 dua kali, berarti ini akan menjadi Fe dan juga ini akan menjadi PO4. Depan adalah positif, belakang adalah negatif. 3 akan menjadi ion untuk PO4 dan juga koefisien untuk Fe, dan 2 akan menjadi ion untuk Fe dan juga koefisien untuk PO4. Berarti namanya ini akan menjadi besi 2 fosfat. Nah, atau bisa juga kita bilang namanya ini adalah ferro sulfat. Jadi sama seperti itu. Bisa ya? Nah, apakah ada pengecualian? Sebenarnya ada. Jadi kebanyakan kan untuk kation dan anion, biasanya kation dituliskan duluan daripada anion. Tapi khusus kalau kalian ada mendapatkan ion seperti CH3, COO-, atau misalkan ada HCOO-, ini namanya adalah asetat dan juga formiat. Jadi kalau misalkan kalian dapatkan yang seperti ini, CH3COONA. Nah, ini berarti tertukar. CH3COO-nya adalah minus dan Na-nya ini adalah positif. Berarti tetap dinamakan sesuai dengan aturan yang sama. Na itu adalah natrium. Jadi ini kita tukar ya. Berarti kita tukar lagi, harusnya menjadi Na positif dan juga CH3 COO-. Na positif itu adalah natrium dan CH3 COO- itu adalah asetat. Misalkan Ba CH3 COO 2 kali. Ini berarti kita akan tuliskan dia sebagai Ba dan juga CH3 COO. Depan itu adalah positif dan di belakang itu adalah negatif. Berarti yang ini angka 2-nya akan menjadi ion untuk Ba dan juga koefisien untuk CH3COO-. Ba itu namanya adalah barium dan CH3COO- itu adalah asetat. Seperti itu ya. Apakah ada pengecualian yang lain? Ada. Biasanya itu terjadi perubahan untuk penamaan kalau ada unsur hidrogen. Nah, misalkan HCl. Nah, ini juga terjadi kalau kita lihat HCl ini kan sebenarnya adalah unsur non-logam dan juga Cl juga itu adalah non-logam. Tapi kenapa digolongkan sebagai ion? Karena hidrogen ini bisa membuat dirinya berion menjadi H+ dan juga Cl-. Jadi tidak masuk di dalam aturan kovalen. Jadi bukan namanya hidrogen monoklorida, bukan ya, tapi namanya ini akan menjadi hidrogen klorida. Jadi boleh dinamakan dengan nama hidrogen klorida atau biasanya diganti dengan nama asam. Jadi lebih lazimnya disebut dengan nama asam klorida. Oke, jadi kalau ada muatan H+, berarti untuk unsur apapun, walaupun semuanya itu adalah kovalen, adalah non-logam, tapi dia akan digolongkan sebagai ion. Jadi misalkan H2SO4, ini berarti kita akan uraikan menjadi H dan juga SO4, depannya positif, belakang negatif, duanya akan ada di ionnya SO4 dan juga koefisiennya H+. Berarti ini akan tetap namanya adalah asam dan SO4 itu namanya adalah sulfat. Seperti itu ya. Nah, sudah cukup ngerti kan untuk tata nama senyawa? Berikutnya kita akan membahas tentang materi lain lagi. Sekian penjelasan mengenai tata nama senyawa. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini ya. Sampai bertemu di video berikutnya.